apa yang mungkin harus kita lakukan di sini supaya kita meninggal dengan cara yang baik. Kita nggak akan pernah bisa memperkirakan hidup kita ini akan meninggal dengan cara yang bagaimana. Apakah diri kita bisa menolong diri kita saat meninggal? Jangan berharap diri kita melakukan suatu ibadah ini nanti kita bisa menolong diri kita. Lalu siapa yang bisa menolong? Yang bisa menolong tak lain hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur dimanapun Anda berada, hidup ini sangatlah kompleks banget, dimana kita sebagai makhluk sosial, kita berkumpul dengan makhluk-makhluk yang lain, termasuk juga manusia. Kita berkumpul, berkolaborasi dengan berbagai macam hal, berbagai macam pola, berbagai macam pikiran, sehingga kita masing-masing mempunyai satu pemikiran, satu kehidupan yang masing-masing berbeda. Namun dulur-dulur, kita harus selalu ingat bahwa kematian ini tidak akan pernah ada yang bisa meninggal. Kematian bisa datang kepada diri kita kapan saja. Ada orang yang meninggal dengan baik, ada orang yang meninggal dengan jelek, ada orang yang meninggal dari sakit, ada orang yang meninggal dengan kecelakaan, ada orang yang meninggal di saat mereka bahagia, ada orang yang meninggal di saat mereka melakukan suatu kehibahan, ada orang yang meninggal dengan saat dia melakukan kejahatan, kebahagiaan tetapi maksiat, ada orang yang meninggal pula dengan cara yang sangat diridhoi sama Allah, dengan cara beribadah dan lain sebagainya. Nah, apa yang mungkin harus kita lakukan di sini supaya kita meninggal dengan cara yang baik, seperti itu loh teman-teman, dulur-dulur. Karena apa? Kita nggak akan pernah bisa memperkirakan hidup kita ini akan meninggal dengan cara yang bagaimana, itu nggak akan pernah bisa. Lalu siapakah yang bisa menolong teman-teman? Apakah diri kita bisa menolong diri kita saat meninggal? Tidak. Tidak akan pernah bisa. Jangan berharap diri kita melakukan suatu ibadah ini nanti kita bisa menolong diri kita setelah kita sakaratul maut. Tidak bisa. Kita hanya berusaha untuk baik. Lalu siapa yang bisa menolong? Yang bisa menolong tak lain hanya guru-guru kita. Apakah guru-guru kita itu bisa menolong? Sebenarnya tidak. Yang bisa menolong guru-guru kita ini adalah gurunya juga. Lalu guru kita ini apakah bisa menolong? Enggak. Lalu gimana? Siapa yang bisa menolong? Yang bisa menolong adalah guru-gurunya, guru terus sampai Rasulullah. Lalu Rasulullah ini yang memberikan syafaat gitu loh. Lantas sia-sia dong kita melakukan suatu kebaikan? Ya enggak. Enggak ada yang sia-sia. Sesuatu yang kita lakukan yang berhubungan dengan kebaikan ini adalah sebuah isyarah, sebuah cara atau sebuah ikhtiar supaya kita tuh diberikan sesuatu yang baik, termasuk ketika kita sakaratul maut. Begitu loh teman-teman. Lantas apakah kita melakukan sebuah cara seperti itu sudah cukup? Ya enggak. Lantas gimana? Kita harus takdim kepada guru kita. Kita harus takdim kepada guru-guru kita. Karena kita nggak paham, kita nggak ngerti. Karena kita paham bahwa yang bisa menolong kita adalah guru kita, dan guru kita ini dari guru terus sampai Rasulullah. Maka kita harus takdim. Kalau kita nggak takdim kepada beliau-beliau semuanya, kita nggak akan pernah bisa menolong diri kita. Saya jamin nggak akan pernah bisa menolong diri kita sendiri. Maka saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya, lakukanlah sesuai apa yang sudah dikatakan sama guru-guru kita semuanya, termasuk dalam melakukan sebuah ibadah, termasuk sebuah cara bagaimana kita mengelola hidup kita ini. Kita harus benar-benar memahami perilaku hidup yang sudah ditentukan sama Tuhan, sama Gusti Allah, yang sudah diberikan kepada Rasul, yang Rasul berikan kepada murid-muridnya, terus kepada khalifah,
kepada sahabat dan lain sebagainya, terus sampai ulama-ulama, dan sampailah kepada guru kita dan sampai kepada kita. Kalau kita nggak paham, kita harus bertanya. Kalau kita sudah bertanya, lakukan dengan takdir, karena disitulah yang bisa menolong kita. Karena ini termasuk salah satu pangestu, gitu teman-teman ya. Jadi lakukanlah sebuah cara yang luar biasa baik. Untuk apa? Supaya kita nanti di kemudian hari meninggalnya dengan baik. Kalau kita meninggal dengan baik, itu adalah salah satu kunci di mana kita akan baik pula ke depannya. Namun ketika meninggal kita dengan cara yang tidak baik, maka itu adalah salah satu isyarat atau petunjuk bahwa hidup kita nggak baik. Nah, dengan cara seperti itu tadi yang saya sebutkan, bahwa lakukan sebuah cara sesuai apa yang sudah ditentukan sama guru-guru kita terhadap kita, supaya hidup kita, mati kita selalu selamat. Maka selalu amalkan sebuah wiridan ya, selaku hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam. Kalau bisa setelah sholat, kalau bisa 8 kali. Dilanjutkan, Allahul kafi rabbunal kafi wa zadnal kafi wa jadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. 3 kali. Semoga semuanya selalu diberikan rahmat sama Gusti Allah, supaya di akhir hayat kita selalu dibimbing oleh guru-guru kita, selalu didekati sama guru-guru kita, didekati sama ulama-ulama kita, didekati sama Rasul kita, supaya kita digelendeng kepada kebaikan. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.